Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi sekalipun melalui online ya. Saya mengucap syukur, saya berharap dan berdoa buat setiap ibu-ibu selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Sore hari ini saya ingin memberi kesaksian. Ya, kita akan buka dulu ya di Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan 6. Sudah ketemu ibu-ibu? Saya akan bacakan Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Saudaraku, saya imani firman ini ya. Saya yakin juga setiap ibu-ibu sekalian sudah hafal ya selama COVID ini ya, menghafalkan Mazmur 91 ya. Mungkin setiap hari ada yang membacakan ya firman ini ya. Saya juga percaya firman ini ya. Jangan kita takut ya. Kalau sekarang ini ya terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Ya, sekarang kita tahu semua ibu-ibu ya bahwa penyakit yang sedang mengamuk ya, penyakit menular yang sedang mengamuk saat ini adalah COVID-19 ya. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan kita nggak usah takut ya. Kenapa kita nggak usah takut? Pertama, mati hidup kita di tangan Tuhan ya, bukan di tangan si COVID ya. Mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita nggak usah takut sama si COVID-19 ya? Karena ini janji Tuhan ya. Karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan ya. Tapi satu hal saya mau kasih tahu ibu-ibu nih, saya percaya ibu-ibu juga percaya akan firman ini ya. Tapi sekalipun kita percaya, sekalipun udah kita imani ya firman Tuhan ini ya, tapi kita harus tetap waspada ya. Kita harus punya hikmat, kita harus tetap waspada ya. Karena sekalipun kita tahu bahwa kita dijaga sama Tuhan siang dan malam ya. Yang firman di Mazmur 91 ini juga katakan bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan jagai ya. Kita percaya kita juga dijagai sama Tuhan ya. Tapi kita jangan mencobai Tuhan atau menantang penyakit itu ya, dengan cara kita mentang-mentang kita dijagain sama Tuhan, terus kita sembarangan ya, keluar kumpul-kumpul, pergi kemana-mana, happy karaoke segala macam gitu ya, ketemu orang nggak pakai masker gitu ya. Jangan kita mencobai Tuhan ya. Dan segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, itu ada rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita ya. Karena kalau kita dengar, kalau kita juga mungkin ada saudara kita yang terkena COVID, atau kita dengar ada pendeta banyak yang meninggal karena COVID ya, bukan berarti pendeta itu tidak percaya firman ini atau hatinya tidak melekat sama Tuhan ya. Atau banyak anak Tuhan yang pelayan-pelayan Tuhan meninggal karena COVID, atau ada yang kena COVID ya. Bukan berarti mereka tidak percaya, bukan berarti mereka tidak melekat hatinya kepada Tuhan. Melainkan Tuhan izinkan terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan ya. Saya mengalami COVID pada tanggal
7 Januari kemarin ya. Saya mengalami demam. Malam Kamis itu malam Jumat ya, saya mengalami demam. Kepala saya sakit sekali ya. Terus paginya sebenarnya saya masih sakit, cuman saya pikir udah sembuh gitu ya. Jadi saya bantu anak saya, dia mau pindah rumah, jadi saya bantu. Kepala saya makin sakit. Akhirnya waktu saya pulang, saya panggil tukang pijat, saya dipijat, dikerik ya. Terus malamnya itu saya muntah, badan saya demam ya. Besok paginya anak saya pindah. Setelah beres anak saya pindah, saya pulang ke rumah anak saya yang di Savarna. Begitu pulang, memang kondisi saya masih lemah, masih pucat gitu ya. Dan anak saya ini ngerasa, wah ini mama nih mesti dites. Akhirnya saya tes antigen. Itu saya positif, Bu. Positif. Ya, waktu itu saya masih tenang. Ya, masih tenang. Saya pikir, enggak, saya cuman masuk angin aja. Akhirnya anak saya cari rumah sakit. Waktu itu Sabtu ya, tanggal 9 Januari. Udah sore, anak saya cari rumah sakit yang masih terima PCR swab ya. Jadi saya dapat di Citra Hospital. Nah, saya pergi ke sana, saya swab, udah saya pulang. Itu kabarnya hari Selasa. Hari Selasa dapat kabar kalau saya positif COVID. Ya, sungguh benar Bu ya. Secara manusia itu saya baru shock. Saya gemeter. Ya. Padahal waktu itu saya udah sehat, udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi begitu tahu kalau saya positif COVID, itu terus terang saya gemeter. Tapi saya nggak kasih lihat sama anak saya. Ya, saya seolah-olah saya biasa-biasa aja. Padahal hati saya gemeter itu. Saya masuk kamar, saya berdoa sama Tuhan. Ya. Saya percaya kalau sakit penyakit saya Tuhan udah tanggung. Dan saya percaya dengan bil-bil Yesus saya sudah sembuh. Ya. Saya nggak mau percaya sama hasil swab itu. Maksudnya nggak mau mengimani gitu. Ya. Saya lebih percaya sama janji Tuhan. Jadi udah saya berdoa gitu, terus saya dapat ini nubuat ya, Tuhan ngomong sama saya, kamu itu sudah sembuh, kamu itu sehat. Akhirnya saya dapat kekuatan yang baru ya, jadi saya bisa tenang ya, saya bisa rileks ya. Terus teman-teman anak saya yang tahu, mereka kasih kekuatan sama saya. Semangat tante, tenang katanya, sukacita, hati yang gembira adalah obat. Anak-anak saya telepon kasih saya kekuatan, hati yang gembira adalah obat. Yang manjur mah santai aja mah, nggak apa-apa mah. Puji Tuhan ya ibu-ibu ya. Tuhan Yesus baik. Jadi saya cuma ngerasain demam itu 3 hari. Saya cuma ngerasain sakit kepala itu 3 hari. Ya, selanjutnya saya sehat-sehat aja. Gitu. Saya sehat-sehat aja. Saya menjalani isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri. Terus terang memang biasa kerja, disuruh istirahat di rumah itu terus terang saya nggak bisa ya. Ada perasaan jenuh, ada perasaan bagaimana gitu ya. Tapi ketika saya mulai jenuh, saya memuji Tuhan. Pagi, siang, malam, saya memuji Tuhan. Ya, saya memuji Tuhan. Luar biasa ya. Selama saya isolasi mandiri ya, itu teman-teman anak saya, itu saya disuplai makanan sampai banyak. Ya.
Hari pertama saya isolasi mandiri itu datang 9 macam sayur matang. Ya, saya taruh di freezer. Jadi saya tiap hari saya keluarin ketika saya mau makan. Terus itu belum habis, dapat kiriman lagi, kiriman buah, kiriman kue, kiriman vitamin, kiriman obat. Ya. Jadi saya dikirimin itu obat namanya Lianhua. Untuk kapsul ya, berbentuk kapsul. Itu satu hari minum 3 kali, sekali makan 4 tablet ya. Itu harus dimakan selama 4 hari. Ya puji Tuhan ya, setelah saya isolasi mandiri ya selama 2 minggu, terus kemarin saya tes lagi, saya udah 2 kali ngetes. Pertama tes negatif, masih belum terbentuk kalau harusnya ada 2 garis gitu. Nah, kalau ada 2 garis maksudnya kita tuh udah sembuh. Nah, hari ke-12 saya tes lagi, ternyata saya udah negatif. Ya puji Tuhan ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik ya. Segala kebutuhan saya Tuhan udah sediain ya. Dan saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan kalau Tuhan izinkan terjadi ya. Dan saya berdoa buat setiap ibu-ibu untuk tidak mengalami hal yang seperti saya. Dan sekalipun seandainya ibu mengalami, jangan takut ya. Karena mati hidup kita itu di tangan Tuhan ya. Jangan takut ya kalau ibu mengalami dan melihat hasilnya bahwa ibu positif, jangan takut ya. Datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita. Ya, 2021 tahun yang lalu Tuhan sudah mati di kayu salib ya, untuk menanggung segala sakit penyakit kita, untuk menanggung segala kutuk kita, untuk menanggung segala dosa kita. Sekian kesaksian saya. Jadi saya berpesan kepada setiap kaum ibu ya, jangan sekalipun kita percaya kita punya firman Tuhan, tetap kita berjaga-jaga ya. Tetap kita harus waspada ya. Jangan mencobai Tuhan ya. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kalaupun sampai ibu-ibu mengalami, percaya ya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi, ada rencana dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Tuhan menguji kita apa kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan sekalipun ada saudara-saudara kita yang mungkin meninggal karena COVID, itu ada salah satu cara Tuhan ya untuk memanggil kita ya. Jadi jangan takut ya. COVID tidak berkuasa atas hidup kita ya. Yang berkuasa hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biar Tuhan memberkati. Amin.